Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Munawwaratul Ula, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Banjar, Jawa Barat. Yang saya hormati Ibu Siti Hamidah MPD selaku fasilitator, dan yang saya hormati pula Ibu Zulfitriah SAG sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai dua orang kepala sekolah, yaitu Ibu Kiki Yuhana SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 3 Banjar, dan Ibu Epi Kania Darmawanti SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 8 Hegarsari. Wawancara ini sebagai pemenuhan tugas modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Berikut hasil wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Tia. Apa kabar hari ini? Baik. Mohon izin Ibu, maaf mengganggu waktunya. Silakan, ada apa Bu Tia? Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah termasuk Ibu tentang bagaimana cara pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin. Iya, silakan Bu Tia. Di sekolah kita Bu, tentunya ada kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan pendidikan. Nah, dilema etika itu adalah kasus-kasus yang mengandung dua nilai kebajikan, yaitu benar melawan benar. Sedangkan rujukan moral adalah kasus yang mengandung nilai kebajikan tetapi salah satunya bertentangan atau istilahnya benar melawan salah. Nah, selama ini Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang saya hadapi, apakah rujukan moral atau dilema etika, yaitu dengan cara melihat nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalam kasus tersebut. Jika nilai yang terkandung dalam kasus tersebut merupakan nilai-nilai kebajikan, berarti kasus tersebut termasuk dilema etika. Tetapi jika kasus tersebut merupakan sebuah pelanggaran aturan tetapi masih terdapat kebaikan di dalamnya, berarti kasus tersebut merupakan rujukan moral. Jadi Ibu akan mengidentifikasi kasus-kasus tersebut dengan cara melihat nilai-nilai yang terkandung dalam kasus tersebut. Jika kasus tersebut mengandung nilai-nilai kebajikan, artinya kasus tersebut merupakan dilema etika. Tetapi jika terdapat pelanggaran atau namun masih ada kebaikan, berarti kasus tersebut termasuk rujukan moral. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, saya tentunya tidak atas kehendak sendiri. Saya selalu bermusyawarah dengan guru-guru dan komite sekolah, karena menurut saya dengan musyawarah keputusan lebih mudah terselesaikan dan atas kesepakatan bersama. Saya juga mengutamakan nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Dalam menjalankan pengambilan keputusan itu, Ibu lebih mengutamakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan lebih mengutamakan musyawarah dalam setiap penyelesaian masalah.
Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah dan prosedur yang saya lakukan diantaranya mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam kasus tersebut. Saya akan memanggil yang terlibat dengan kasus tersebut, mengobrol untuk menanyakan kebenaran informasinya. Saya kemudian akan berdiskusi dengan guru-guru lainnya untuk meminta pendapat sebagai referensi solusi dari masalah tersebut dengan melihat nilai-nilai yang ada dalam kasus tersebut. Jadi langkah-langkah yang Ibu laksanakan itu yang pertama mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalam kasus tersebut, kemudian berbicara dengan orang yang terlibat dalam kasus tersebut untuk menanyakan informasi kebenaran tentang kasus tersebut. Kemudian Ibu juga akan berdiskusi dengan rekan guru untuk mencari solusi lain dari permasalahan tersebut. Lalu hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dengan menelaah siapa yang terlibat, sifatnya mendesak atau kasus dilema etika tersebut. Pengambilan alternatif solusi dilaksanakan dengan musyawarah, baik itu dengan guru, komite, atau orang tua. Ibu akan melihat siapa yang terlibat, kemudian Ibu juga melihat apakah kasus tersebut dianggap mendesak atau tidak. Untuk mencari alternatifnya, Ibu akan melaksanakan musyawarah dengan rekan guru lainnya. Lalu hal apa saja nih Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yaitu menentukan nilai yang terkandung di dalamnya sama-sama penting, terus kemudian adanya perbedaan pendapat saat bermusyawarah. Ada yang mendukung atau menolak. Dengan keputusan tersebut, baik itu antara guru dengan guru, guru dengan orang tua, atau bahkan orang tua dengan orang tua. Jadi yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan itu adalah adanya perbedaan pendapat dari setiap orang dalam musyawarah yang sama-sama mengandung nilai kebaikan. Kemudian apakah selama ini Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur itu sendiri seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam pengambilan keputusan dilema etika, saya tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada baik secara formal maupun non formal agar permasalahan cepat terselesaikan. Jadi intinya dalam menghadapi sebuah kasus tentunya saya akan langsung menyelesaikannya, tidak berlarut-larut, karena menurut saya semakin cepat penyelesaian semakin baik, apalagi kasus tersebut berhubungan dengan siswa, orang tua. Jadi Ibu tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian sebuah kasus, tetapi di setiap kasus yang muncul Ibu akan segera menyelesaikannya agar kasus tersebut tidak berlarut-larut.
baik itu dengan berbicara langsung maupun bermusyawarah, baik itu yang berhubungan dengan orang tua atau siswa. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Punya ada. Ketika menghadapi sebuah kasus, biasanya saya berbicara dengan guru yang dianggap lebih senior terlebih dahulu, menanyakan pendapat beliau. Kemudian saya akan bermusyawarah bersama guru-guru lainnya untuk meminta pendapat solusi lain mengenai permasalahan tersebut. Jadi selama ini dalam setiap menyelesaikan masalah atau sebuah kasus, ibu akan berbicara dulu dengan guru yang dianggap lebih senior. Kemudian baru berdiskusi dengan guru-guru lainnya, ya Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang saya ambil dari pengalaman dalam mengambil keputusan yaitu setiap permasalahan yang dihadapi harus dikaji untuk mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya. Kita dapat berbicara dengan orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Setiap keputusan tidak mungkin setuju semua pihak yang terlibat. Pasti ada pihak yang tidak setuju. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan, kita harus bermusyawarah baik dengan dewan guru maupun komite sekolah untuk mencari solusi atau menyamakan persepsi. Dengan musyawarah juga dapat mengurangi penyesalan dalam pengambilan keputusan di kemudian hari. Yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab. Jadi setiap permasalahan yang kita hadapi harus kita kaji terlebih dahulu, melihat nilai-nilai kebajikan apa yang ada di dalamnya. Kita juga harus menyadari ya Bu, bahwa dalam musyawarah tentunya pasti ada perbedaan pendapat. Kita harus mengutamakan nilai mana yang lebih mengandung nilai kebajikan. Ketika keputusan yang sudah kita putuskan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga pengalaman Ibu dapat menjadi bekal saya di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Tia. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Tia kabarnya? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Mohon izin Ibu, dalam kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Ibu untuk menyelesaikan tugas saya mengenai pengambilan keputusan seorang kepala sekolah di sekolah yang Ibu ampu. Oh iya, silakan Bu Tia. Di sekolah biasanya Ibu terdapat masalah atau kasus-kasus ya Bu ya, Ya. baik itu yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika itu kan merupakan kasus baik melawan baik atau benar melawan benar, dan bujukan moral itu yang berhubungan dengan benar melawan salah. Ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka masalah tersebut sudah termasuk dilema etika.
Misalnya dengan cara mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa saja yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Makanya saya dalam setiap mengambil keputusan itu selalu bermusyawarah dengan rekan guru yang lainnya. Jadi banyak sekali hal yang perlu kita lakukan sebelum menjalankan pengambilan keputusan ya Bu. Iya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur seperti yang biasa saya lakukan selama ini yaitu menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kebenaran informasi kepada orang-orang terdekatnya, memanggil yang terlibat dengan kasus tersebut, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Ternyata banyak hal ya Bu yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan pengambilan keputusan agar keputusan yang kita ambil itu tepat. Iya. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terutama pada kasus-kasus dilema etika? Yang selama ini saya anggap efektif yaitu dengan bermusyawarah dengan guru, komite atau orang tua. Berarti Dewan Guru, komite yang termasuk Tripusat Pendidikan lah ya Bu ya? Iya. Baik, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan itu adanya perbedaan pendapat setiap orang antara yang pro dan kontra tentunya. Baik itu antara guru dengan guru, atau guru dengan orang tua, atau bahkan antara orang tua dengan orang tua. Ternyata setiap orang kan memiliki pendapat yang beda. Jelas ya Bu, perbedaan pendapat itu akan sedikit menjadi hambatan buat kita dalam pengambilan keputusan. Apakah Ibu sendiri memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedurnya itu seperti apa yang Ibu jalankan? Setiap saya menghadapi sebuah kasus, saya akan langsung menyelesaikannya. Apalagi kalau kasus tersebut berhubungan dengan masyarakat atau orang tua. Untuk kasus yang berhubungan dengan program-program sekolah, itu akan dibuatkan jadwal. Jadi kasus-kasus tersebut sebenarnya sebaiknya ya Bu kita selesaikan dengan cepat. Ya. Apalagi kasus tersebut berhubungan dengan orang tua. Kalau yang berhubungan dengan program sekolah atau siswa, Ibu membuatkan jadwal ulang agar program tersebut dapat ditindaklanjuti. Iya, betul. Dalam penyelesaian kasus nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada ya, yaitu guru yang dianggap senior, kemudian dimusyawarahkan. Jika berhubungan dengan orang tua, akan dimusyawarahkan dengan komite. Jadi Ibu akan berbicara dulu dengan guru senior, kemudian dimusyawarahkan dengan guru-guru lainnya. Ya. Apabila kasusnya tersebut berhubungan dengan orang tua, Ibu akan membicarakannya dengan komite sekolah. Ya, dengan komite sekolah. Baiklah. Dari semua hal nih Bu yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Setiap permasalahan yang dihadapi harus dikaji untuk mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya. Kemudian melaksanakan coaching, melaksanakan musyawarah agar keputusan yang diambil tepat, tidak ada penyesalan di kemudian hari. Baiklah. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga pengalaman Ibu menjadi pengalaman yang contoh buat saya dalam mengambil keputusan.
Terima kasih banyak atas waktunya. Ya sama-sama Bu Tia, semoga sukses selalu. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.